logam. Apa yang cakap Raju? Yaitu dimana dia Bahkan mereka kita nggak jauh-jauh ya dari kimia lagi, kimia lagi kan. Mereka kita nggak jauh-jauh ya dari kimia lagi, kimia lagi kan. Mereka kita nggak jauh-jauh ya dari kimia lagi, kimia lagi kan. Mereka kita nggak jauh-jauh ya dari kimia lagi, kimia lagi kan. Oh, okay. Pak enzim, apa ada kita ini? 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 Lu jangan saya deh. Ya gue gampar mulut lu. Oke, sekarang kita memasuki sesi kedua nih ya. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Nah, mau mulai dari siapa nih? Ajeng deh, Ajeng. Oke, Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama yaitu suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimal untuk bekerja. Dan pada manusia, suhu ini biasanya sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu turun di bawah optimal, maka laju reaksi akan melambat. Dan jika suhu terlalu tinggi, maka struktur 3 dimensi pada enzim akan rusak atau denaturasi. Dan yang kedua itu adalah pH. Nah, setiap enzim memiliki pH optimalnya masing-masing. Contohnya nih ya, pada pepsin di lambung bekerja optimal dengan pH asam sekitar 2, dan sedangkan pada tripsin di usus halus itu bekerja optimal dengan pH basa sekitar 8. Nah, perubahan pH yang ekstrim seperti terlalu asam atau terlalu basa itu dapat merusak enzim dan mengurangi aktivitasnya. Dan selanjutnya faktor yang ketiga yaitu adalah konsentrasi substrat. Nah, jika jumlah substrat itu sedikit, maka laju reaksinya akan lambat karena tidak cukup substrat untuk diolah oleh enzim. Dan jika jumlah substratnya itu banyak, maka laju reaksinya akan meningkat. Tetapi hanya mencapai titik jenuhnya saja, yaitu di mana siklus aktif pada enzim itu sudah terikat dengan substrat. Nah, setelah titik jenuh tercapai, penambahan substratnya itu apa ya? Dia tuh tidak akan meningkatkan laju reaksinya. Terus selanjutnya itu ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini apabila enzimnya kayak lebih banyak terkumpul, maka proses reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, asalkan substratnya itu cukup. Terus yang kelima itu ada kayak kofaktor dan koenzim. Nah, beberapa enzim kan emang butuh bantuan dari mereka kan, kayak kofaktor dan koenzim. Kofaktor sendiri itu yang berupa ion logam kayak magnesium dan besi. Kalau misalnya koenzim, dia tuh lebih kayak ke molekul organiknya. Banyak ditemui itu kayak dari vitamin-vitamin. Tanpa mereka juga nih kayak beberapa enzim nih nggak bisa bekerja secara kayak apa ya, dia ya optimal gitu. Oke. Nah, dari penjelasan mereka berdua, aku akan nambahin sedikit biar lebih jelas dan lebih lengkap. Langsung aja. Faktor yang keenam adalah aktivator. Aktivator adalah zat yang mempercepat aktivitas enzim. Biasanya aktivator itu berupa ion atau molekul kecil yang membantu dalam pembentukan kompleks enzim substrat. Dan faktor terakhir adalah faktor inhibitor. Inhibitor merupakan zat penghambat kerja enzim. Inhibitor ada dua. Yang pertama inhibitor kompetitif, yaitu di mana Sorry ya guys.
Ya, bersaing dengan substrat. bersaing dengan lain. substrat. Nah, yang kedua tadi apa yang terakhir? Yang terakhir itu inhibitor non kompetitif. Dia menempel di bagian lain enzim. Ya. Selanjutnya dia mengubah menjadi sisi aktif. Nah, dari pembahasan mereka kita nggak jauh-jauh ya dari kimia lagi, kimia lagi kan. Sama juga moral of the story dari enzim ini, jangan pernah berlebihan. Karena sesuatu yang tidak berlebihan itu tidak baik ya. betul. Dan juga yang aku tangkap dari yang pembahasan mereka ini ada 7 faktor ya. 7 faktor yaitu ada suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, kofaktor, koenzim, aktivator, inhibitor. Bayangin aja tuh 7 nih, 7 benda ini ada di tubuh kita. Tanpa enzim, apa ada yang kita